Puji Tuhan, kita akan mendasari pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini di dalam Yehezkiel pasal yang ketiga ayat 17. Malam hari ini kita akan berbicara sedikit tentang penjaga, menjalankan peran kita sebagai penjaga. Kalau kita lihat di dalam kitab Yehezkiel pasal 3 dan seterusnya, di situ banyak membicarakan tentang peranan seorang hamba Tuhan. Dalam hal ini adalah seorang yang mendapat panggilan dan tanggung jawab sebagai nabi bagi Israel. Maka hamba Tuhan ini dia harus menjalankan perannya sebagai penjaga bagi bangsa Israel. Nah, mari kita lihat dalam pasal 3 ayat 17. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya. Dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang yang benar itu supaya ia jangan berbuat dosa, dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup sebab ia mau menerima peringatan. Dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. Yehezkiel 33 ayat 3, kembali saya baca. Dan penjaga ini melihat pedang itu datang atas negerinya, lalu meniup sangkakala untuk memperingatkan bangsanya. Kalau ada seorang yang memang mendengar suara sangkakala itu, tetapi ia tidak mau diperingatkan, sehingga sesudah pedang itu datang ia dihabiskan. Darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Ayat 5. Ia mendengar suara sangkakala, tetapi ia tidak mau diperingatkan. Darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Kalau ia mau diperingatkan, ia menyelamatkan nyawanya. Ayat 7. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Ya, jadi kita lihat di sini sudah sangat jelas ayat-ayat yang kita bacakan pada malam hari ini menunjukkan kepada kita bahwa peranan seorang penjaga itu ternyata tidak gampang. Di dalam kitab Perjanjian Baru banyak dijelaskan tentang peranan penjaga, khususnya bagi mereka yang menjalankan kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang sangat berhubungan dengan penjaga ini. Katakanlah seorang pembantu rumah tangga. Kalau dalam bahasa Yunani dipakai kata oikonomos. Oikonomos adalah seseorang yang dipercayakan oleh tuan atau nyonyanya untuk mengurus rumah tangga tuan dan nyonyanya. Mengurus rumah tangga seperti apa? Kalau sekarang ada pembagian-pembagian. Mengurus rumah tangga misalnya bagian cuci gosok, ya dia datang. Dia pulang hari istilahnya ya.
Jadi datang pagi, selesai cuci gosok, dia pulang. Yang tugas masak, beda lagi. Yang tugas sebagai driver, beda lagi. Tetapi pada zaman dahulu, seorang budak, seorang pembantu, seorang pelayan, itu pekerjaannya itu merangkap. Dia bertanggung jawab untuk mengelola aset tuan dan nyonyanya. Termasuk kepada pendidikan daripada anak-anak dari tuan dan nyonyanya. Pendidikan iya, makanannya mereka iya, dan lain-lain. Peranan seorang pelayan, peranan seorang penjaga itu ternyata nggak mudah. Pelayan atau ekonomos ini seringkali dipersalahkan oleh anak-anak dari tuan dan nyonyanya. Kenapa dipersalahkan? Karena misalnya mereka ingin makanan-makanan yang cocok dengan mulut mereka. Maka ketika seorang oikonomos tidak memberikan kepada mereka, maka bisa saja waktu papa dan mamanya kembali ke rumah, mereka memfitnah sang oikonomos. Mereka berkata, si oikonomos tidak sayang kepada saya. Dia buat saya menangis seharian. Padahal bukan membuat menangis. Memang seorang ekonomos harus bertanggung jawab terhadap kesehatan daripada anak-anak asuhnya atau anak-anak dari tuan dan nyonyanya. Dia nggak disenang. Nah, kalau kita bandingkan dengan fakta di hari ini, banyak juga anak-anak yang karena pengaruh teknologi, karena pengaruh perkembangan zaman, kita semakin hari semakin masuk kepada zaman yang kata orang zaman edan, zaman yang gila. Kenapa disebut zaman yang gila? Karena di zaman ini orang-orang terlalu gampang untuk mempersalahkan orang lain. Khususnya anak-anak daripada tuan dan nyonya tersebut. Mereka memperlakukan oikonomos semaunya mereka. Bahkan sekarang kalau kita tidak berhati-hati, anak-anak itu tidak ada yang ajar bohong. Tapi mereka bisa bohong. Kenapa mereka bisa bohong? Mungkin mereka pelajari dari oikonomos yang tidak bertanggung jawab. Ada pelayan-pelayan, ada penjaga-penjaga yang tidak bertanggung jawab. Mereka tidak bermaksud untuk mengajar bohong. Tapi ketika mereka angkat telepon, temannya tanya, kamu lagi di mana? Oh, saya lagi di mall katanya. Padahal bukan di mall. Lalu dia maksudnya bercanda atau mungkin bohong kecil-kecilan lah. Katakanlah begitu. Tapi lama-kelamaan anak daripada tuan dan nyonyanya belajar. Oh, asik juga ya. Lagi di rumah tapi bilang lagi di mall. Maka mereka akan mengikuti sang oikonomos atau sang pelayan atau sang penjaga. Nah, ini berbahaya. Dan banyak sekali anak-anak yang akhirnya menimbulkan ketidakcocokan antara tuan, nyonya dengan sang oikonomos. Kenapa? Ada anak-anak tertentu yang gak tahu belajar dari mana. Tapi baru usia kecil-kecilan udah jago memfitnah. Mengadu kepada orang tua, katanya sang oikonomos tidak perhatian lah. Tidak memberikan makanan yang bergizi lah. Padahal pada banyak kesempatan banyak juga sang oikonomos yang bertanggung jawab. Mereka rela untuk dimarahin. Mereka rela untuk difitnah hanya untuk mempertahankan. Yang penting anak yang dititip saya bisa menjaganya dengan baik. Kesehatannya terpelihara. Waktunya tidur siang harus tidur siang. Nah, kita lihat di zaman seperti ini tidak gampang menjadi oikonomos. Ada anak-anak tertentu yang terlalu dimanja sama orang tua. Terlalu dipercaya sama orang tua. Sampai dia fitnah sang pelayan, orang tuanya percaya. Nah, ini sangat-sangat sulit. Apalagi kalau kita menerapkan sebagai seorang penjaga bagi keluarga kita. Oh, nggak gampang. Suami adalah penjaga istri. Istri adalah penjaga suami. Anak-anak penjaga orang tua. Orang tua sudah jelas menjadi penjaga bagi anak-anak. Tapi di zaman seperti ini, mau nggak mau, anak-anak juga harus menjalankan peran sebagai seorang penjaga. Jadi kadang-kadang penjaga itu harus rela untuk disakiti. Harus rela untuk dihina. Bahkan ada pasangan tertentu juga kalau ngomong sama pasangannya kasar sekali. Tapi waktu dia ngomong sama pasangan tetangganya, ngomongnya manis sekali. Nah, ini itu sebabnya kita perlu belajar tentang peranan seorang penjaga. Nah, banyak orang tua gagal sebagai penjaga. Waktu ketahuannya
saat anak-anaknya sudah melakukan proses perceraian. Surat cerai sudah di depan mata, baru kaget. Hah? Kok bisa bercerai? Mereka tidak pernah berantem. Tidak menjalankan peranan dengan baik. Bersyukur kalau kita punya anak-anak yang baik, kita punya anak-anak yang takut akan Tuhan. Oh, bersyukur banget. Tetapi itu tidak terlepas dari peranan kita sebagai penjaga. Itu sebabnya ayat-ayat yang telah kita baca tadi kiranya merupakan perenungan yang baik bagi kita sekalian. Tidak menjadi masalah. Kita dibenci orang, kita dibenci pasangan kita dibenci siapapun. Asal kita menjalankan peran kita sebagai penjaga. Nanti pada saat kita ada di Bema. Bema itu adalah sebuah tempat yang sangat luas yang dihadiri oleh begitu banyak orang. Dan di Bema itu akan diperlihatkan semua slide kehidupan kita. Bahkan bukan slide-slide biasa. Akan menampilkan semua video perbuatan kita. Betapa indahnya ketika kita di Bema. Kita menyaksikan, wah ternyata kita punya peran penjaga luar biasa. Sudah jaga mati-matian masih dimarah-marahin. Sudah jaga mati-matian dimarahin istri. Sudah jaga mati-matian dimarahin suami. Sudah jaga mati-matian dimarahin mertua. Sudah jaga mati-matian dimarahin sama orang-orang yang kita rasa kita sudah buat baik. Tapi kita dimarahin. Tidak apa-apa. Saya yakin ketika video perbuatan baik kita ditampilkan, kita pasti bersyukur. Tapi wahai bagi mereka yang melihat tayangan video kehidupan di masa lalu. Ternyata video yang sangat-sangat tidak baik. Video yang ditampilkan saat lagi mencuri. Video yang ditampilkan saat lagi ngomel-ngomel. Video yang ditampilkan lagi menggerutu, lagi ngedumel, lagi ngomongin orang. Aduh, sangat-sangat tidak enak. Dan kita semua tidak mau melihat video demikian. Bisa berkata amin? Yang mau kita lihat adalah video-video perbuatan-perbuatan yang memuliakan Tuhan. Amin? Haleluya. Karena itu apapun yang terjadi, kita adalah penjaga. Dan kita harus memainkan peranan kita. Dipersalahkan, tidak mengapa. Dimarah-marahin, tidak mengapa. Difitnah sekalipun, gak ngefek. Kenapa? Fokusku adalah menyenangkan Tuhan. Bahkan hari-hari ini banyak sekali penjaga-penjaga yang difitnah. Paulus itu berikan semuanya demi dia mendapat perkenanan Tuhan. Menjadi seorang penjaga yang baik. Dia kasih makan jemaat secara rohani habis-habisan. Dia punya hak untuk bisa hidup dari pemberitaan Injil. Dari pelayanannya dia. Tapi sedikit pun dia tidak ambil. Hanya satu fokus. Yang penting jemaat makan. Yang penting rohani jemaat tersuplai dengan baik. Itulah sukacitaku. Maka Rasul Paulus bilang, upah saya adalah ketika saya dapat memberitakan Injil. Habis-habisan. Secara rohani dia kasih. Secara jasmani pun dia perhatikan. Tapi kerasulannya masih juga dipertanyakan. Kalau kita mau bahasakan sekarang, kependetaannya dipertanyakan. Tapi dia tidak peduli. Yang penting pelatih saya. Yang penting majikan saya. Yang penting Allah yang saya layani. Dia berkenan atas pelayanan saya. Besok, pagi-pagi, saat orang lain tertidur dengan pulas, kita bangun pagi, kita berdoa. Kenapa? Karena kita penjaga. Kadang-kadang jadi mertua itu nggak gampang, ya. Jadi mama, jadi papa, jadi orang tua nggak gampang. Kita sudah menjaga baik-baik anak-anak kita, menantu kita jaga dengan doa kita. Kadang-kadang mereka pulang masalah di pekerjaan, bawa-bawa ke rumah, kita dimarah-marahin. Tetapi apapun yang terjadi, kita adalah penjaga. Amin. Jangan fokus ketika kita dimarah. Jangan fokus ketika kita dicaci maki. Jangan fokus kepada kata-kata pedas yang datang ke telinga kita. Menyentuh hati sanubari kita yang paling dalam. Jangan pernah fokus untuk hal itu. Fokuslah kepada majikan kita. Amin. Kiranya Tuhan melihat kita
Kita serius untuk menabur. Kita serius untuk menjalankan peranan kita sebagai penjaga. Ada berkat, ada sukacita dari Tuhan atas kita sekalian. Saya ajak kita nyanyikan sebuah lagu lama. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Kita tidak perlu mati di kayu salib, karena Yesus sudah selesaikan semua. Tapi maukah kita, relakah kita dihina, dipecah-pecahkan, dipukul, ditindas, sampai kita kehilangan harga diri kita? Harga diri kita diobok-obok, tapi kita tetap fokus. Yang penting aku bisa melayani dalam perkenanan Tuhan. Aku bisa menjadi oikonomos, seorang penjaga bagi rumah tangga tuan dan nyonya, seorang penjaga bagi keluarga. Haleluya. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagimu? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi melakukan firman-Nya, melayani lebih sungguh? Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Haleluya. Oh haleluya. Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Haleluya. Maukah kau jadi saksi memberitakan firman-Nya? Haleluya, haleluya. Memberitakan firman-Nya, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Haleluya. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Haleluya. Haleluya, haleluya. Melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Mencintai lebih sungguh. Mencintai lebih sungguh. Cinta suamimu, cinta istrimu, cinta anak-anakmu, cinta orang tuamu. Walaupun engkau dihina, engkau disakiti, maukah engkau mencintai mereka lebih sungguh lagi? Tuhan lebih dulu mencintai kepadaku. Mencintai lebih sungguh. Haleluya. Mengasihi lebih sungguh lagi. Ada di antara kita
yang sudah belajar mengasihi, tapi masih juga terus dikata-katain, dijelek-jelekin, dihina-hina. Kalau engkau mengalami hal seperti itu, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian mengalami hal seperti itu, pandang kepada Yesus yang lebih dahulu mengasihi kita. Bahkan Ia memberikan seluruh hidupnya demi menjaga kita dari kejatuhan, dari kehancuran, dari kebinasaan. Haleluya, 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 haleluya. Kadang-kadang kita tidak terima. Kita lebih siap ketika kita dipuji orang. Kita lebih siap untuk diagung-agungkan. Tapi kita tidak siap ketika kita sudah melayani, kita sudah mencintai, kita sudah mengampuni, tapi kemudian kita masih dipersalahkan. Kita tidak siap. Tuhan Yesus tolong kita semua, supaya walaupun kita tidak dianggap, kita dimarah-marahin, kita difitnah, pembunuhan karakter terjadi atas kita, tapi bersyukurlah kalau kita menjadi seorang penjaga yang dikenan Tuhan. Itu lebih utama. Izinkan Tuhan menjamah kita. Kalau ada orang-orang tertentu yang muncul dalam bayanganmu seperti Tuhan tidak adil, engkau sudah melakukan servis terbaik, tapi dirimu masih dihina-hina, rasanya Tuhan tidak adil. Tapi catat baik-baik, Tuhan Allah yang adil. Saat orang tidak melihat taburan kita sekalipun, saat orang tidak melihat kita menjalankan peranan kita, memainkan peranan kita, tidak mengapa. Yang penting Tuhan melihat kita. Fokuslah kepada hal ini. Ini zaman penuh dengan kemunafikan. Banyak orang berani berbuat baik kalau ada kamera, kalau ada yang syuting, meliput berita itu, dia pura-pura melakukan yang baik. Tapi saat tidak ada kamera yang mengarah kepada dirinya, dia lihat tidak ada CCTV, sembarangan saja hidupnya. Tuhan tolong kita semua, kita tidak takut kepada kamera buatan manusia. Lebih baik kita takut kepada sepasang mata Allah. Karena firman Allah berkata bahwa mata Tuhan ada di segala tempat. Dia mengawasi orang yang baik, Dia mengawasi orang yang jahat. Upah datang dari Tuhan. Kita tidak bisa membohongi Tuhan kita. Bos, di dunia saja kalau kita bohongin, bisa terungkap siapa kita sebenarnya. Apalagi Tuhan Yesus, majikan kita, Raja kita, Tuhan kita, Allah kita, Juru Selamat kita. Dia Maha Tahu. Tuhan tolong kita semua. Kadang-kadang untuk menjalankan peran kita sebagai seorang penjaga, kita harus rela bangun di malam hari, berdoa bagi orang-orang yang kita cintai. Jam tidur kita terkuras. Kita harus bangun pagi-pagi untuk hadir di dalam doa pagi, hadir di dalam penjaga menara. Tidak gampang. Tidur kita kurang, tapi tidak menjadi mengapa. Ada sepasang mata yang melihat taburan kita. Ada sepasang mata yang melihat betapa susahnya kita memainkan peranan kita. Tapi ingat,
Tuhan Yesus tidak bisa dibohongi. Pada waktunya, Ia akan apresiasikan setiap perbuatan baik kita sebagai seorang penjaga menara. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang punya persoalan, punya pergumulan, masuk di dalam pokok doa syafaat ini. Tuhan akan memampukan kita semua untuk hadir sebagai seorang penjaga menara. Haleluya. 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 Ini kami ya Tuhan. Kami tidak bisa munafik di hadapan-Mu. Kadang-kadang kami sulit sekali menjadi seorang penjaga menara. Tapi firman yang kami bacakan malam hari ini cukup jelas bagi kami. Terima kasih buat teguran-Mu. Terima kasih buat nasihat-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Oh. Haleluya. Haleluya. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau yang akan memampukan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang menempatkan kami. Terima kasih Tuhan. Di mana kami harus senantiasa Terima kuat. kasih Tuhan. Kami selalu harus senantiasa berjaga-jaga dan itu tidak mudah bagi kami ya. Ya Tuhan Yesus. Bukan kami ya Tuhan. Karena kami juga Tolong kami Yesus. membutuhkan kekuatan yang ekstra ya. Haleluya. Haleluya. Kami kadang berperang dengan daging kami, dengan ego kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong Ada kami. saatnya kami ingin berontak Tuhan. Tolong kami Tuhan. Ada saatnya kami ingin berhenti ya Tuhan. Tolong Harus kami. kami akui ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Tapi kami bersyukur Mampukan kepada-Mu. kami Tuhan. Di saat kami lemah, firman-Mu yang menguatkan kami. Terima Saat kasih kami ingin Tuhan. berhenti, Engkau pegang tangan Terima kami. kasih Tuhan. Kami tahu kami belum harus berhenti. Haleluya. Selama kami masih bernafas, kami masih harus berjuang. Selama Engkau mempercayakan hidup ini, Yesus, Yesus, Yesus. kami masih harus terus melayani. Kami masih harus terus menyangkal diri kami. Dan itu memang tidak mudah. Yesus, Yesus. Kami mohon kepadamu ya Tuhan. Tolonglah kami. Terima kasih Lalukan Tuhan. pandangan kami. Lalukan kehendak hati kami. Untuk mendapatkan Yesus. hal-hal yang terbaik bagi diri kami. Yesus. Kalau itu bukan kehendak-Mu. Kami arahkan kami ya Tuhan. Arahkan pandangan kami kepada mahkota yang Tuhan sudah Yesus. sediakan bagi kami. Karena
kalau Engkau membebankannya bagi kami. Yesus. Yesus. Engkau tahu itu baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Pegang tangan kami. Ingatkan kami terus akan salib-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bukankah Engkau berkata kepada kami bahwa kami harus pikul salib? Terima kasih Tuhan. Ada kalanya kami menolak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak semudah teori ya Tuhan, tapi pada prakteknya Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. lebih lagi ya Tuhan. Haleluya. Kami butuh Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa. Kami butuh Roh Kudus-Mu Tuhan. Membuat Tuhan. Pegang kami Tuhan. Pegang kami Tuhan Yesus. Haleluya. Engkaulah kekuatan dan sukacita kami ya Tuhan. Haleluya. Engkaulah penghiburan kami. Haleluya. Engkau sukacita kami ya Tuhan. Engkau mazmur kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau pelatih kami. Terima Kami kasih. menang Tuhan. Menang menundukkan diri Terima kami. kasih Tuhan. Menundukkan ego kami. Terima kasih Tuhan. Asal Engkau menebus kami, disenangkan Haleluya. pelayanan kami dengan apa yang kami perbuat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu buat firman-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Biar Terima firman-Mu tidak kasih. berlalu begitu saja, tapi benar-benar menjadi bekal bagi kami, menjadi kekuatan rohani kami ya Tuhan. Malam ini kami tidur Terima kasih Tuhan. dengan satu kepastian bahwa Engkau Terima kasih menyertai Bapa. kami. Besok kami bangun, kami laksanakan kembali tugas kami sebagai penjaga Tuhan, sebagai penjaga dari umat yang Terima Tuhan kasih percayakan, Bapa. penjaga bagi keluarga atau penjaga bagi siapapun. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus dipermuliakan melalui pelayanan kami, melalui tugas yang sudah kami kerjakan. Terima Amin, kasih Bapa. Tuhan. Kau juga akan menjamin kebutuhan kami, Amin Tuhan. menjamin keluarga kami ya Tuhan, Amin Yesus. untuk hidup di dalam Terima perkenan kasih. Tuhan. Terima kasih ya Terima Tuhan. kasih Kami Tuhan. berdoa buat hamba-Mu yang sudah memberitakan firman-Mu. Pakai hamba-Mu lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu.
sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia ku melayanimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terimalah segala kelimpahan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dalam anak laki-laki, persekutuan oleh Roh Kudus, memimpin menyertai kita semua, mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Terima segala kelimpahan berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.